Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hasbi Farhani akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah linguistik yang diampu oleh Ibu Leni. Sebelumnya nama saya Hasbi Farhani, NIM saya 1908308049, akan membahas lebih khusus pada morfologi. Sebelum pembahasan masuk pada morfologi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang linguistik. Secara etimologi, kata linguistik diserap dari bahasa Latin lingua, yang berarti bahasa. Dalam bahasa Inggris disebut linguistik. Kata linguistik kemudian diserap oleh bahasa Indonesia menjadi linguistik dengan makna ilmu tentang bahasa. Dalam beberapa literatur berbahasa Arab, kata linguistik diterjemahkan dengan al-ilmul lughah. Secara terminologi adalah penyelidikan bahasa melalui pengamatan-pengamatan yang teratur dan secara empiris dapat dibuktikan benar atau tidaknya serta mengacu kepada suatu teori umum tentang struktur bahasa. Kemudian ada juga istilah tentang filologi ataupun fiqhul lughah. Persamaan antara linguistik dan filologi ialah keduanya menjadikan bahasa sebagai objek penelitian. Sementara perbedaannya, filologi mengkaji bahasa dari sudut sejarah, sedangkan linguistik mengkaji bahasa secara non-historis. Bahasa dipelajari secara intern tanpa melihat sejarah sebelumnya. Linguistik mengkaji bahasa secara ansis, maka ia pun bersifat umum. Pengkajian terhadap bahasa secara objektif itu melahirkan pandangan yang komprehensif tentang bahasa itu sendiri. Setiap bahasa terdiri dari beberapa elemen yang membentuknya. Elemen-elemen bahasa ini disebut dengan tataran linguistik. Kemudian dari tataran-tataran itu terdapat 5. Yang pertama ada sintaksis, morfologi, semantis, fonologis, dan yang terakhir adalah fonetik. Di sini pembahasan akan lebih terkhusus pada morfologi. Nah, ini dia morfologi. Secara etimologi, kata morfologi, bahasa Indonesia morfologi, diserap dari bahasa Inggris morfologi. Kata ini diserap oleh bahasa Arab menjadi morfologi, yang berarti ilmu bentuk kata. Namun demikian, istilah yang paling populer tentang morfologi dalam bahasa Arab adalah nizamus surfi ataupun ilmul ishtaq atau ilmu untuk membentuk, yaitu perubahan bentuk kata menjadi bermacam-macam bentuk untuk mendapatkan makna yang berbeda-beda. Tanpa perubahan dimaksud, makna yang berbeda-beda itu tidak akan muncul. Nah, seperti dikemukakan sebelumnya juga, bahwa dalam bahasa Arab, kata dan seluk-beluknya merupakan kajian yang disebut dengan ilmu sorof. Seperti dikemukakan oleh Dahdah, yabahasu fi sighil kalimati wa tahwiliha ila suri mukhtalifatin bihasbil ma'nal maqsudi. Pembahasan tentang proses pembentukan kata dan perubahannya ke dalam berbagai bentuk sesuai dengan makna yang dimaksudkan. Nah, di morfologi ada beberapa istilah. Nah, istilah ataupun satuan yang paling kecil dari morfologi itu disebut dengan morfem. Yang dimaksud dengan morfem adalah satuan bahasa terkecil yang maknanya secara relatif stabil dan yang tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil. Contoh kata ke, k dan e dibaca ke, misalnya, merupakan morfem karena ia tidak bisa dibagi menjadi satuan-satuan yang lebih kecil dan bermakna. Jika ke dibagi menjadi k dan e, maka keduanya tidak lagi memiliki makna. Morfem ataupun satuan terkecil dalam bahasa Arab adalah huruf-huruf yang bermakna dan berfungsi secara gramatikal, seperti huruf jar, nasab, dan huruf-huruf jazm. Semua huruf dimaksud sebenarnya memiliki makna, tetapi tidak bisa dipahami kecuali ia telah masuk dalam sebuah kalimat.
Mudahnya, dalam bahasa Indonesia, morfem adalah satuan bentuk terkecil seperti contoh yang telah dijelaskan, seperti contoh yang lain atau dan itu ketika katanya dibagi menjadi D, A, dan N, maka kata itu tidak memiliki makna. Sedangkan dalam bahasa Arab, morfem ialah huruf jar, amil nasab, ataupun amil jawazim, yang mana kata-kata itu memiliki arti, tapi tidak dapat dipahami jika tanpa adanya kata yang lain untuk memberikan arti agar dapat dipahami. Kemudian, fungsi morfem. Terdapat dua fungsi morfem dalam bahasa Arab. Yang pertama, fungsi morfologis, yaitu makna-makna yang dapat diambil dari sighah morfem, yaitu ada tiga, ada isim, fiil, dan huruf. Yang kedua, fungsi sintaksis. Morfologi kata. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya ada morfem, satuan tingkatan yang paling rendah. Kemudian ada satu tingkatan lagi di atasnya kata, yaitu yang dimaksud dengan kata adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terjadi dari morfem tunggal atau gabungan morfem. Morfem tunggal seperti pensil, gabungan morfem seperti terbagi, yaitu gabungan ter dan bagi. Ter morfem dan bagi sebagai morfem digabungkan kemudian menjadi kata. Dalam bahasa Arab, istilah kata disebut dengan al-jumlah. Jumlah ialah gabungan antara dua kalimat. Kalau dalam bahasa Arab, kalimat itu adalah satu kata. Lebih dari satu kata disebut sebagai jumlah. Nah, contoh dalam bahasa Arab adalah minal masjid. Kata minal masjid ini sudah menjadi bentuk kata karena terdapat dua kata, dua kalimat. Nah, jadi minal dan masjid. Minnya morfem dan masjidnya juga sebagai morfem, kemudian disatukan menjadi al-jumlah. Kemudian klasifikasi kata. Sampai saat ini menentukan klasifikasi kata menjadi perdebatan yang belum tertuntaskan oleh para linguis. Menurut Chair, paling tidak ada dua faktor yang menyebabkan persoalan itu tidak tertuntaskan. Pertama, setiap bahasa mempunyai cirinya masing-masing. Kedua, karena kriteria yang digunakan juga bermacam-macam. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, para linguis Arab sepakat membuat klasifikasi kata bahasa Arab kepada tiga, yaitu yang pertama isim, yang kedua fiil, dan yang ketiga huruf. Kemudian morfologi pembentukan kata. Pembentukan kata dalam bahasa-bahasa di dunia memiliki dua sifat. Pertama, bentuk kata yang bersifat inflektif, dan kedua, yang bersifat derivatif. Inflektif, menurut Krida Laksana, yang dimaksud dengan inflektif adalah unsur yang ditambahkan pada sebuah kata untuk menunjukkan suatu hubungan gramatikal. Contoh dalam bahasa Arab ada lafaz fa'ala. Kemudian ditambahkan wawu dan alif. Ditambahkan wawu untuk menunjukkan sebuah makna yang lain. Fa'ala itu diartikan sebagai mufrad ataupun kamu telah melakukan, ditunjukkan untuk satu orang. Kemudian ketika fa'ala ditambahkan wawu, maka fa'ala ini berarti plural ataupun jamak. Jadi fa'alu diartikan dengan mereka semua telah mengerjakan. Nah, inilah dia yang kemudian disebut dengan inflektif. Kemudian yang kedua, ada derivatif. Derivatif adalah proses pengimbuhan afiks non-inflektif pada dasar untuk membentuk kata. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembentukan kata secara inflektif tidak membentuk kata baru atau kata lain yang berbeda identitas leksikalnya dengan bentuk dasarnya. Sementara, pembentukan kata secara derivatif adalah membentuk kata baru, kata yang identitas leksikalnya tidak sama dengan kata dasarnya. Contoh dalam bahasa Indonesia ada kata minum.
yang berarti sebuah pekerjaan. Kemudian ada lagi kata minuman. Kata minuman diartikan sebagai sebuah benda ataupun hal lain selain daripada sebuah pekerjaan. Jika dalam bahasa Arab ada lafaz nasoro yang kemudian menjadi nasirun. Nasoro yang kemudian menjadi nasirun. Nasoro sebagai bentuk dari kalimat fi'il yang kemudian berubah menjadi kalimat isim, yaitu nasirun sebagai isim fa'il. Maka inilah yang disebut dengan derivatif. Kemudian ada proses morfologi. Sebelum menjelaskan lebih jauh apa saja proses morfologis, terlebih dahulu jelaskan apa yang dimaksud dengan proses morfologis itu sendiri. Atau dengan kata lain, proses morfologis yaitu penggabungan morfem-morfem menjadi kata. Nah, tadi kan di awal sudah jelaskan ada tingkatan-tingkatan morfologi. Yang pertama morfem, kemudian yang kedua ada kata. Nah, kemudian ketika itu digabungkan, proses untuk menggabungkannya itu seperti apa? Proses penggabungannya disebut dengan afiksasi. Afiksasi itu adalah imbuhan atau bentuk terikat yang apabila ditambahkan pada kata dasar atau bentuk dasar dapat merubah makna gramatikal. Ada 3 afiksasi. Yang pertama prefiks, yang kedua sufiks, yang kedua itu infiks, yang ketiga itu sufiks. Agar kita lebih mudah mengingatnya, kita bisa menyingkat 3 kata ini menjadi PIS. P-I-S, PIS. Nah, prefiks, infiks, dan sufiks. Prefiks ini adalah imbuhan yang berada di awal. Kemudian infiks adalah imbuhan yang berada di tengah. Sedangkan sufiks, imbuhan yang berada di akhir. Kemudian contoh dari prefiks, infiks, dan sufiks. Contoh dari lafaz fa'ala. Prefiks adalah imbuhan di awal, fa'ala menjadi yaf'alu. Kata yaf'alu, ya-nya ini merupakan imbuhan kepada kata fa'ala, yang mana ini itu disebut dengan prefiks. Kemudian ada infiks. Fa'ala ketika diinfikskan ataupun diberikan imbuhan di tengah, maka bisa menjadi fa'ala, bisa menjadi fi'il madi, bisa menjadi tambahan, ataupun menjadi fa'ilun, menjadi bentuk dari isim. Nah, inilah infiks, imbuhan yang berada di tengah. Sedangkan sufiks ialah imbuhan yang berada di akhir. Contoh lafaz fa'ala yang kemudian ditambahkan wawu dan alif, berubah maknanya. Nah, morfologi itu kan adalah bentuk perubahan makna. Jadi ada perubahan makna yang kita tujukan untuk mendapatkan makna yang ingin kita gunakan dalam sebuah komunikasi ataupun sebuah percakapan. Nah, dalam komunikasi ataupun percakapan tersebut, kita menggunakan bahasa, dan dalam bahasa tersebut ada yang namanya imbuhan. Nah, inilah sedikit tentang imbuhan-imbuhan, yaitu yang tadi telah disebutkan bahwasanya afiks kemudian terbagi menjadi 3, ada prefiks, infiks, dan sufiks. Yang seperti telah dicontohkan, prefiks dengan contoh yaf'alu, infiks dengan contoh fa'ilun, sufiks dengan contoh fa'alu. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang morfologi. Semoga bisa dipahami dengan mudah, dan semoga ini juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran wa tuntum fil khair wal barakah wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.